record. Alright, nanti kita komunikasi lewat WhatsApp ya. Kalau misalnya mau pindah, kalau udah mau 40 menit. Oh iya, sip. Oke, halo Angga, selamat malam. Gimana kabarnya, Ga? Halo, alhamdulillah baik. Masih dijaga kewarasannya menghadapi pandemi ini. Ya, pandemi memang berat banget sih. Gimana nih kesibukannya, ngapain nih, Ga? Kesibukan aku saat ini masih bekerja, BPH sih alhamdulillah. Kalau Mbak Sis sendiri kesibukannya apa nih? Sama, mau kerja WFH juga. Jadi teman-teman, mungkin untuk teman-teman Naskara ini aku sekarang mau review buku, tapi bedanya aku mau nge-review bareng Angga nih ya. Jadi Angga ini salah satu podcaster yang teman-teman bisa dengerin juga di podcastnya. Nama podcastnya Dengerin Sebentar ya. Ya bener ya Angga ya? Betul, dengerin sebentar. Bisalah Nggak podcaster sih sebenarnya. Bisalah dikenalin dulu tuh tentang Dengerin Sebentar. Oke, sebelumnya thank you banget Mbak Asti udah ajak aku ngobrolin buku Laut Bercerita. Ini seru banget sih bakalannya nanti. Podcastku namanya Dengerin Sebentar, bisa diakses dimanapun, Spotify, Google Podcast, Anchor. Pokoknya kalau kamu bisa dengerin podcast, bisa ada podcastku. Oke, biasanya bahas apa? Random aja sih ngobrolnya. Iya. Kenapa? Di podcastnya apa nih temanya yang kamu angkat? Kalau podcastku sebenarnya random sih, tapi kebanyakan temannya itu yang hal-hal di sekitar kita yang kayak jarang nih bisa kita omongin, tapi habis itu bisa kita jadi obrolan gitu loh. Itu sih biasanya hal-hal yang lagi rame nih, apa isu-isunya, misalnya ada drakor rame, udah kita omongin gitu kan, yang relate sama sekarang sih kalau aku. Iya, berarti ini kayak buku Laut Bercerita nih relate banget ya, lagi rame Nah, kan di jagat orang yang suka baca buku lagi rame banget kan, bener nggak? betul kayak buku ya Laut Bercerita ini, padahal ini lama ya bukunya udah. Iya udah lama, tapi masih rame aja sampai sekarang kan. Betul. Iya. Mungkin kan dari pendengarku sama penontonnya Mbak Esti belum tahu nih Laut Bercerita ini apaan sih. Ini buku apa sih, tentang kok ada foto-foto kayak gini, ya nggak sih? Iya benar. Kan ini sebenarnya udah ada penjelasannya tapi nggak kelihatan ya. Oke, jadi sedikit aku jelasin ya tentang penulis buku ini dulu deh sebelum masuk ke ceritanya tentang apa. Jadi buku ini itu ditulis oleh Laila S. Chudori ya, Laila S. Chudori. Maksudnya apa sih? Pokoknya ditulis oleh Laila yang dia juga salah satu penulis buku yang memang alurnya itu bukan alur, latar belakangnya biasanya bercerita tentang sejarah gitu, nggak kayak judul salah satu judul bukunya ini Laut Bercerita yang memang ini nanti kita background-nya ini adalah latarnya itu di reformasi ya tahun 98 ceritanya kayak gitu. Nah, salah buku-buku dia itu yang juga terkenal tuh salah satunya Pulang. Nah, kalau Pulang ini dia latar belakangnya waktu ada gerakan 30 September tuh. Nah, itu yang Pulang. Tapi kalau sekarang kita membahasnya Laut Bercerita karena di Twitter memang masih rame terus yang gaya katanya mau ditutup juga kan? Banget. Di Twitter mungkin karena kalau aku ya taunya di Twitter itu kan ada base yang khusus bahas buku-buku tuh, ya kan? Nah, di situ per hari pasti ada aja yang ngomongin ini buku Laut Bercerita. Padahal dulu kayaknya waktu aku beli itu nggak serame ini gitu. Mungkin mereka beli buku ini karena isinya emang relate nih sama keadaan sekarang gitu. Kayaknya tetap bakalan lihat sampai kapanpun gitu sih tentang isi dari buku ini. Ya, jadi ini buku fiksi ya teman-teman, ceritanya novel gitu kan, novel. Laut ini tuh nama tokoh utamanya, Laut Bercerita gitu. Jadi Laut tuh, aku mikirnya Laut itu maksudnya apa ya? Waktu belum baca buku ternyata Laut itu orangnya ya kan. Betul. Bahkan waktu aku pertama kali lihat cover buku ini kan ada ikan-ikan nih, ikan-ikan habis itu ya aku pikir ini tentang isi laut, tentang Putri Duyung, Kerajaan Duyung gitu kali ya nggak sih? Iya benar. Orang nggak tahu pun pasti lihatnya, ini apaan sih? Apalagi judulnya udah laut gitu kan, pasti isinya tentang kerajaan laut atau apapun gitu kan. Tapi terus aku habis itu nih sama covernya yang bawah, kok ada kaki yang di bawah gitu kan. Ternyata laut ini teman-teman, laut itu adalah
tokoh utama dari buku ini. Jadi karena ini ceritanya novel, jadi kalau nggak salah mungkin aku koreksinya kalau aku salah, kalau nggak salah itu ini tuh buku novel tapi berdasarkan kisah nyata gitu ya. Ada Iya. dia Mhm. si Lela ini dia melakukan interview dulu atau wawancara dulu sama keluarga korban yang ceritanya itu waktu itu tahun 98 itu ada kerusuhan lah ya, kita tahu sejarah kita bilang kalau 98 itu ada kerusuhan dan Laut ini adalah salah satu aktivis yang juga menentang pemerintah di waktu itu. Makanya dia dihilangkan Iya. secara paksa, bener Betul kan. Jadi betul. buku itu Betul betul alurnya betul dia betul. ngebahas tentang bagaimana sih si Laut ini, dia awalnya seorang mahasiswa, dia bikin gerakan tentang pemerintah, terus dia dihilangkan secara paksa, terus dibuang ke laut gitu ya, nggak kurang lebih ya nggak? Betul 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 betul. Jadi dari awal itu tadi kan Laila apa namanya tentang laut gitu ya. Jadi dulu itu di buku ini di awal-awal itu diceritain si laut ini biru laut namanya dia punya gerakannya namanya tuh saya ingatku Winatra sama Wirasena di mana mereka itu nentang pemerintah dengan di zaman itu 98 kan kalau ada buku-buku kiri, buku-buku yang memang apa namanya Iya, iya, iya. sekiranya tuh nggak sejalur sama pemerintah gitu tuh mereka langsung ya apa namanya basmi gerakan itu ya nggak sih. Nah tapi Iya. selaut ini sama kelompoknya itu kan bacanya buku-buku Pramudia, buku-buku di zaman itu buku-buku Pramudia itu adalah buku-buku yang melawan pemerintah isinya gitu, bukan melawan sih lebih kayak kritik tapi ya dalam bentuk karya sastra itu tadi kan, ya nggak sih? Iya, betul, betul. Kayak gitu. Jadi memang setelah mereka itu ceritanya bikin sebuah gerakan itu, nah ternyata di situ ada Mhm. salah satu penyusup ya, yang dia tuh semacam mata-mata dari pemerintah yang pada akhirnya membuat si biru laut dan kawan-kawan ini tertangkap dan kemudian disiksa. Aduh itu waktu scenes bagian Nah, siksaan tuh nah, kayak wah serem banget, astaga. aduh, Ya aduh, enggak? betul Kayak betul, merinding gitu dan loh. betul betul, betul betul. Aku gini, waktu gini ya, namanya kita cerita, kalau kita nggak mengalami pasti kan mengekspresikannya kan beda gitu ya. Iya Mhm. iya nggak sih? Tapi kan si Leila ini tuh dia nulisnya itu kayak seolah dia tuh pernah gitu loh disiksa ih itu udah tragis banget sih menurut aku. Dan ternyata ketika aku baca, aku lihat di YouTube-nya Laila, pokoknya ada salah satu YouTube yang bilang kalau ternyata adegan-adegan penyiksaan di buku ini itu dia memang tanya atau riset sama Nezar namanya tuh. Dia Mhm. tuh salah satu aktivis juga di tahun 1998 yang apa namanya disiksa gitu loh. Jadi dia riset apa namanya dia tanya langsung sama korbannya. Maka adegan-adegan penyiksaan kayak kita makan apa namanya ditutupin habis itu kita nggak bisa ngerasain gitu-gitu kan kayak Serum, berasa serum. iya betul kayak berasa kita tuh ya kita yang disiksa gitu ya nggak Ya sih benar, maksudnya. benar. Wow, nah ini makanya aku suka sama buku-bukunya Laila karena dia itu salah satu penulis yang menurutku keren ya. Kenapa? Karena dia Mhm. selalu bisa ngebawa penulisnya buat merasakan benar-benar ada di situ gitu. Kayak dia research, terus riset kan otomatis itu bahasanya mungkin tidak seenak yang dibaca novel ya, tapi dia bisa Mhm. parafrase dari yang dia temui di lapangan kayak apa, terus dia bikin Mhm. Mhm. menjadi sebuah naskah yang Bentuk enak dalam dibaca dan nah, emosional betul betul banget betul. gitu kan. Itu Iya iya, betul 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 salah betul. satu penulis favorit aku nih si Laila ini, kayak gitu. Nah, jadi ceritanya setelah dia disiksa habis-habisan tuh sama sama ibaratnya bisa dibilang ya antek-antek pemerintah gitu ya waktu itu dengan beserta Mhm. teman-temannya. Nah, Dibuang itu. itu dibuang ke laut kayak yang ada di cover ini. Ini salah satu jadi bagian Mhm. favorit aku sih. Jadi waktu bagian dimana dia habis disiksa, terus ditutupin sama karung, matanya ditutup karung, matanya ditutup, terus dia dimasukin ke karung, diikat, nah terus dia Mhm dibuang ke mhm. laut. Itu tuh Mhm kayak mhm. rasanya sebagai aku gitu loh, karena kan di buku itu menceritakannya Plotnya aku. plotnya aku. Jadi Mhm. kayak kita merasakan apa yang dirasain sama si laut ini, kayak gitu. Dan setelah dibuang, keluarga merasa kehilangan karena nggak ada kabar. Jadi mereka benar-benar dihilangkan secara paksa tanpa jejak. Karena di karungnya tuh kalau nggak salah kayak dikasih batu ya, jadi biar Iya, itu jadi lebih berat gitu kan. nggak bisa Mhm mhm naik ke mhm. atas. Kalau Betul kamu betul bagian betul. favoritnya apa nggak? Dari Kalau buku ini? bagian favorit
bagian favorit buku ini sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah adegan ketika kalau di awal-awal itu kan diceritain waktu mereka bantu kelompok tani, ya nggak sih, yang nyusup malam-malam, Iya ya iya. kan, nyusup malam, Heeh. ya kan? Heeh. Itu terus abis itu mereka harus matiin lampu semuanya gitu-gitu loh, matiin Mhm. lampu. Abis itu mereka nyusup bener-bener kabur dari rumah itu agar nggak ketahuan polisi gitu-gitu. Ya kan dia merayap di sawah-sawah gitu kan. Iya Iya. nggak sih? Itu Heeh. aku ikut susah sumpah waktu dia dikurung di rumah itu, terus habis itu dia mau keluar, terus paniknya tuh kayak kerasa gitu loh, ya Allah. Ayo, maksudnya kayak aku seolah dikepung gitu loh sama TNI-TNI gitu loh. Seril itu dia ngadeganin gitu loh si penulisnya ini, ya nggak sih? Iya. Terus uh, kalau terus yang lainnya itu adalah kayak Mbak Asti juga ketika dia disiksa gitu-gitu, kayak ya Allah pedih banget sih rasanya gitu sih, kita mau menyerahkan pendapat kita, kenapa bisa disiksa setragis itu gitu kan. Mhm. Sama waktu ini, kalau si Laut ini kan per minggu harus pulang kan ke Jakarta. Iya, benar. Iya kan? Dia harus pulang ke Jakarta untuk makan bareng sama keluarganya, ya nggak sih? Mhm. Keluarganya tuh bener-bener yang, ya Allah, makan bareng harus disiapin satu-satu ininya, piringnya, ya nggak sih, 4. Mhm. Harus, ya nggak sih, terus kita ngobrol nih di Jogja udah ada apa aja gitu kan. Sehangat itu keluarga si Laut sama adiknya Asmara Jati, ya nggak sih? Ah, Jati. Itu sih kayak, wah, maksudnya di balik maksudnya di gambaran kita kan si Laut ini adalah yang menentang gitu kan, tapi di dalam keluarganya dia nurut gitu loh ya. Dia per minggu harus pulang, harus yang nurut sama keluarganya, harus ritual itulah gitu ibaratnya, ya sih. Itu Dan sih adegan favorit aku. sampai detik-detik si Laut ini nggak pulang tuh masih disiapin kan ya sama keluarganya, kayak tetap Iya. dikasih piring gitu loh, tuh kayak ya ampun tuh sedih banget tuh ya. Di bagian itu kayak Hmm, emang sekeji itu ya efeknya penghilangan paksa gitu. Karena hmm, sebenarnya kalau nggak salah itu sampai sekarang juga sebenarnya belum belum jelas gitu keberadaannya. Apakah emang benar-benar dibuang ke laut itu atau enggak, karena kan itu juga berdasarkan saksi mata kan waktu itu katanya ada yang hmm. ngelihat mereka dibuang ke situ. Gitu. Terus pacarnya biru laut namanya siapa, inget gak? Anjani? Anjani. Ya, Anjani. Anjani. Itu juga Ya ada Anjani. plot twist tentang percintaannya sedikit lah di buku ini ya. Jadi Hmm. walaupun ini buku Nah, berat, benar serius benar benar. kayak Benar. tetap Iya, ada iya, benar. greget-gregetnya gitu. Benar benar. Benar benar. Mungkin kalau kan kita dari awal udah nyeritanya kayak tragis banget nih ceritanya, ya nggak sih, dibuang ke laut, tiba-tiba kita cerita langsung dibuang ke laut lah yang melawan pemerintah gitu-gitu. Tapi ada emang cerita yang si biru ini suka sama si Anjani, salah satu dia sekelompok juga kan, ya nggak sih, Mhm. sekelompok juga di Wirasena sama itu kan. Itu kan ada salah satu adegan juga ketika mereka juga melakukan itu kan aku tuh baju, ya nggak sih, Iya iya iya. maksudnya dia nggak tahu nih habis kalian melakukan itu ada hal tragis yang akan menanti kalian, ya nggak sih? Iya, Iya kan? bener bener. Tapi itu memang kisah cinta yang tragis dibandingkan LDR putus di tengah jalan sih menurutku. Ya benar 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 Karena benar benar benar. putusnya karena si lautnya hilang, nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang gitu kan, sedih banget kan, Betul. habis bahagia berbunga-bunga Mhm, tiba-tiba ternyata lautnya mhm, hilang kayak gitu. Nah itu salah satu bagian favorit juga sih, ternyata percintaan zaman dulu kayak gitu ya perjuangannya aktivis-aktivis zaman dulu, walaupun sebebas itu tapi kayak apa ya, bisa sedalam juga perasaannya kayak gitu. ya Ya nggak betul sih? betul betul Kamu betul. ada lagi nggak bagian favoritnya? Kalau yang ngena sih di aku itu sih, kayaknya hal-hal sederhana kayak makan bareng gitu kan mungkin apa sih udah biasa aja gitu kan. Tapi bagi aku itu hal-hal yang sederhana, tapi kalau kita ya emang konsisten lakuin, pasti kalau di salah satu antara keluarga kita hilang, tahu sendiri kan Iya, bakal gimana kerasa, bener. gimana Heeh, itu sih. gitu. Kalau dari iya, aku itu sih. Mantep sih. Itu sih, aku kalau baca buku ini, walaupun ini agak tebel ya kayaknya ya, lumayan tebel sih bukunya, tapi karena memang 300 halaman. itu lumayan tebel, tapi kalau udah mengebaca tuh kayak pengen cepet selesai karena Iya, ya iya. ini Ini habis ini pastinya apa akan ya? terjadi selanjutnya sama mereka. Nah, iya Ini betul, habis ini apa betul. ya kayak gitu. Oh, mungkin
teman-teman yang mau baca nih, teman-teman yang mau baca buku ini mungkin di awal apa namanya, judul itu kan pasti ada nih, halaman ini apa judul-judulnya gitu kan. Nah kalau di buku ini kan ceritanya flashback ya nggak sih? Nggak urut, Iya bener. kejadiannya nggak urut, ya nggak sih? Tapi Iya, dia kejadian, maju mundur eee, maju mundur. maju mundur ceritanya. Kalau Heeh. Basti bacanya sesuai tahunnya itu atau kamu baca close bukunya sampai selesai? Aku lost sampai selesai sih, lebih lebih enak aja. Jadi kayak Oh, aku tipikal orang semacam bukunya Putut Ea yang apa ya, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu kalau nggak salah. Jadi mhm bisa milih mhm. kamu baca dari yang ganjil dulu atau yang genap dulu atau bisa diganjil ganjil genap. Mmm, Nah, kalau ini mhm kan dia mhm. kayak ganjil genap ya, dan itu kayak lebih Iya, menarik. Jadi heeh. bikin penasaran, Iya, oh ternyata habis dulunya ini, habis mhm. ini. Betul Nanti betul di betul akhir betul. baru kita ngemikirin, oh ternyata waktu bagian ini tuh kejadiannya sebenarnya kayak gini. Mmm, Lebih lebih mhm aku lebih suka gaya membaca yang kayak gitu. Gitu. mhm. Berarti beda sama aku. Kalau aku Heeh. tipe yang aku kan ketika baca judul, kok ada tahun-tahunnya 1991, 198 gitu-gitu kan. Terus habis itu, aku bacanya dari yang dulu ketika dia di Jogja, dia melakukan apa di sana gitu-gitu kan. Nah, Heeh. baru setelah itu selesai, baru aku bacanya yang ketika dia disiksa gitu loh. Jadinya kayak ya sesuai kejadian waktunya gitu loh. Jadi perih-perihnya dia ketika dulu perjuangannya gimana, habis itu disiksa tuh lebih kerasa gitu sih kalau aku. Iya. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita nggak sesuai urutan waktu kan, flashback kan jadinya. Maksudnya, Iya. di Jogja kita ngapain, habis itu tiba-tiba disiksa, habis itu balik lagi gitu-gitu kan. Aku nggak bisa kayak gitu. Masa imajinasiku tuh jadi kacau gitu loh. Oh, iya iya. Nggak bisa lompat-lompat ya. Iya, nggak bisa lompat-lompat. Dan kebetulan penulisnya kan ngasih tahu judul tahun-tahun kejadiannya kan, jadinya kita bisa Mhm. bisa ngurutin tuh ini. Awalnya bingung, kok ada 99 itu apaan, gitu-gitu sih. Iya. Oke. Terus selain tadi kan apa nih? Menurutku selain dari sisi hal sederhana yang keluarga ya, kalau itu kan sebenarnya Mhm moral value lah mhm. kalau misalnya kita keluarga itu bisa sesimpel melakukan kegiatan makan bersama, nanti kalau kalau Mhm ada yang nggak ada tuh pasti bakal kerasa banget. Nah, selain itu mhm menurutku mhm. moral value yang ada dari buku ini adalah, apa ya, kegigihan si biru laut ini untuk dia tetap berjuang sampai akhir sih. Karena kan sebetulnya waktu Mhm. dia waktu disiksa itu sama aparat itu kan dia sempet diiming-imingi ya sama temennya yang berkhianat itu kan, yang dia Iya, gabung ke plot twist anggota banget tapi sih itu. heeh, dia kan sempet ditawarin kalau emang kamu mau buka suara, ya kamu bisa diselamatin, ikut aku gitu loh, diajak. Mhm Tapi mhm si biru laut ini dia nggak mhm mau, dia tetap kekeh karena ngerasa ya ini pemerintah itu memang salah, jadi memang kita tidak salah untuk mengkritik itu. Jadi keberanian itu dan kegigihan dia yang menurut aku juga, wah emang dia berani ambil resiko atas apapun yang dia lakukan sih. Yang nggak banyak orang mhm mungkin bisa ya melakukan kayak gitu. mhm. Gitu. Itu dari sisi yang lebih luas sih. Kalau mhm mhm. Kalau dari aku sendiri sih gini sih, semenjak aku baca buku ini, dulu kan aku baca tuh terakhir 2019 kalau nggak salah, 2019, atau enggak malah 2020 awal kemarin aku nyelesain bukunya bener-bener selesai. Mhm. Abis baca buku ini nih, aku jadi kayak, apa namanya, kita tuh jadi ingat sejarah zaman dulu gitu loh. Bahkan tahun 1998 kan aku belum lahir, malah aku sedang dibuat mungkin pada tahun itu gitu kan. Aku umur Kalau 3 tahun. iya kan? Iya Iya kan? Terus iya. kita baca di umur kita yang udah dewasa gitu, udah 20-an gitu kan. Terus, Heeh. wah ternyata zaman dulu waktu kita zaman kecil, ternyata ada ya, apa namanya, aksi-aksi yang melawan pemerintah gitu loh. Kayak ingat lagi sejarah zaman dulu tuh ternyata sepilu itu gitu loh. Kebebasan bersuara, kebebasan kita ngomong, bahkan kita baca buku aja kok nggak diperbolehin gitu ya, setragis itu gitu loh. Iya nggak sih? Maksudnya Iya zaman bener. sekarang kan baca buku ya baca buku, tapi kenapa zaman dulu tuh kayak, apa namanya, kok bisa-bisanya bisa dibilang padahal cuma baca buku, iya nggak sih? Di Iya. zaman itu gitu loh. Iya nggak sih? Itu penting banget sih menurut aku, jadi udah semenjak baca buku ini selesai kan, aku baca buku ini terus aku juga jadi ini cari-cari kejadian pilu tahun 1998, di balik 98 tuh ada apa aja sih? Kenapa sih, pemerintah pada tahun itu bisa digulingkan gitu ya nggak sih? Pada tahun Mhm. itu setragis itu kejadiannya gitu ya nggak sih? Iya. Kenapa sih banyak-banyak, orang-orang dihilangkan secara paksa gitu ya nggak sih?
Mhm. Terus ya bener-bener kelam lah di tahun itu gitu ya. Iya betul. Bener-bener yang di luar nalar kita gitu loh. Sebenarnya itu pemerintah sama sama sebenarnya kroco-kroco kita apa sih gitu ya nggak sih? Iya bener. Tapi sedihnya kayaknya kan bakal terulang lagi nih, di negara Wakanda maksudnya ya, negara Wakanda nggak tahu Ya bener. Kalau Indonesia tapi aman sih di kalau negara Wakanda sebenarnya iya. Nah itu menurutku, yang bener bener bikin bener 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 kenapa bener sih bener bener itu bener bener. masih bisa relevan sampai sekarang ya, karena, Mhm. eee, buku ini memang bisa jadi media kita untuk belajar. Aku baca buku ini memang setelah lulus kuliah ya, tapi emang udah denger-denger, tapi bisa banget buat kita belajar gimana sih caranya kita menyuarakan pendapat, dan kenapa kita harus menyuarakan pendapat untuk Mhm. mengkritisi pemerintah ya, kayak gitu. Apalagi sekarang kejadiannya di bumi gonjang-ganjing Wakanda ini sedang banyak-banyaknya Iya. hal-hal yang menurutku sudah Bener mulai bener bener. bermasalah lah ya. Ya nggak sih? Dari Bener 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 bener. mulai Bener bener pelemahan bener. KPK yang tes TWK itu, terus korupsi Iya, bener lagi bener bener. pandemi, dikorupsi di negara Wakanda, negara sebelah, tapi kebetulan kasusnya sama, kayak gitu. Jadi buku ini Iya relevan bener 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 bener. Kok buat buat bener bener bener. buat kita, apa ya, buat kita flashback lagi atau belajar lagi, ternyata kalau kita ambil peran di situ, ada kontribusi kita di situ gitu loh, untuk menciptakan Mhm yang lebih baik mhm. lagi, Mhm. iya nggak sih? Bener 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 bener. Bener bener. Kalau ya buku ini menurut aku relevan sama sekarang gitu kan, di negeri Wakanda ini menurut aku ya tadi itu kebebasan bersuara gitu loh, iya nggak sih? Mhm. Aku sempat mikir gini loh, di zaman itu tahun 1998 yang internetnya nggak semasif sekarang aja, orang-orang yang bisa sembunyi di jauh sana ketahuan gitu loh, iya nggak sih? Bisa ketahuan sama pemerintah, apalagi di zaman sekarang yang, eee, inter kita bisa bersuara kapan aja, iya nggak sih? Mhm. Di Twitter, di Facebook, di mana pun gitu. Nah, orang-orang di Wakanda ini kan gampang kan untuk, "Wah gila lo berani-berani ya sama pemerintahan gue," gitu ya nggak sih? "Berani ya lu ngatain pemerintah gue, lu udah," misalnya ibaratnya nih, jam segini, jam 9 kita nge-post, "Wah gila nih Wakanda hancur, bakalannya pemerintahnya nggak jelas," gitu ya kan, Kan ada ya kan? buzzer. Besok pagi dia ngetok pintu, ya nggak sih? Iya, kalau enggak ada Kang Bakso lewat Ya bawa nggak sih? walkie-talkie, "Ting ting ting ting, bakso bakso," ternyata habis itu besok hilang. Ya nggak sih? Itu juga. Kalau enggak bikin Bener mural nggak malah ngetik, dihapus. "Wah Wakanda," kita lagi ngetik, "Wakanda, Wakanda jelek banget nih pemerintahnya." Ih, baru kita nge-post, di depan tuh ting 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 gitu nggak sih, ada yang ngetuk Iya pintu, tuh iya. siapa tuh? Ya Allah. Makanya, jadi ya kayak buku ini mengingatkan kita kembali bahwa kita pernah mengalami masa sekelam itu, jadi jangan sampai kita terulang kembali gitu loh. Mhm Apa yang mhm. udah kita Mhm mhm. berhasil rebut, Betul betul masa betul. iya kita mau mundur lagi Betul gitu. betul betul. Ya gimana caranya kita Betul 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 sebagai betul. warga negara gitu mengembalikan, ya nggak mengembalikan suara kita, bahwa kita bersuara karena itu memang salah, kayak gitu. Iya, betul betul Jangan, betul betul. seharusnya gini, misalnya kita mengkritik kan ya, mengkritik, terus habis itu ketika Mhm. kita kritik trending di Twitter, entar pasti ada buzzer tuh, yang dia bakal Nah, melawan, itu kayak nggak akan Mbak, selesai gitu, mereka tidak defensif ya, selalu bener defensif bener tuh bener kalau bener. pemerintahan tuh, Bener 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 bener. gitu. Apalagi waktu 2000 tahun-tahun lalu kan waktu Wakanda ini presiden kan bener-bener rame banget ya nggak sih? Yang Iya, head bener speech di mana-mana gitu ya nggak sih? Yang ada bener. yang satunya pro sama pemerintahan Wakanda, terus habis itu yang satunya enggak gitu kan. Mereka kan saling bener-bener yang eee, apalagi ini yang kita ini ini berapa sih? Ini baru aja nih ya. Ini baru aja kemarin yang rame. Dulu kan buku tuh, buku Heeh, kan. Yang baru ini rame kan yang mural tau nggak sih? iya yang mural, Iya nggak sih? Di Wakanda gitu loh. iya, Maksudnya mural tuh, mural itu nggak akan mengubah negaramu menjadi kacau gitu ya nggak sih sebuah mural, tapi kenapa pakai dihapus gitu-gitu loh, ya ampun itu, aduh ya ampun takut Wakanda. banget namanya jelek kali ya. Iya, ya Biasa Allah. pencitraan coy. Ih, kesel nggak sih? Ya ampun, nyinyir banget dah. Aduh, tapi ya emang tapi ini nggak keluar dari konteks yang kita omongin ya, Kak. Karena Iya emang di luar bener. kita ini kan emang, dia menyuarakan pendapat yang malah dia dihilangkan gitu kan, dan sama yang sama kayak sekarang, ya nggak sih? Bahkan sekarang kan yang nulis mural itu kan katanya mulai dicari ya, mulai Nah, dicari orang-orangnya siapa. Nah itu
jadi kasusnya, jadi nggak jauh beda nih sama yang ada di buku ini. Nah, betul Ini betul bisa betul betul. terulang kembali gitu loh. Ya kan Hmm. apa yang terjadi dulu tuh bisa terulang kembali lagi dengan situasi yang kayak sekarang ini. Ya, yang gimana ya, sedih, maksudnya lagi pandemi juga, tapi kebijakannya juga tidak jelas, malah duit juga dikorupsi buat bansos, PCR-nya mahal, di India cuma 96.000, di kita sampai 1 juta, tuh duitnya diapain aja gitu kan, kayak Iya, mana nih betul 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 seriusannya betul. kayak gitu loh. Betul 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 betul. Giliran kita Betul betul kritik betul betul. dihilangin, kan kayak wah, Nah, kan bakal kayak buku ini betul. lagi gitu pertanyaannya, ya enggak? Iya, betul betul betul. Betul Itu betul. makanya ini masih relevan sampai sekarang. Jadi Iya. belajar dari laut kita bahwa apa namanya, belajar dari si biru laut ini kalau misalnya ada yang salah ya kita ayo kita bersama-sama jangan takut untuk bersuara gitu kan. Ya nggak sih? Sebenarnya the power of-nya gini sih kadang mungkin sebenarnya mungkin teman-teman Basti atau teman aku yang mahasiswa sebenarnya pengen banget menyuarakan ini. Maksudnya pergerakan mereka sebenarnya bisa lebih dari yang dulu ya nggak sih? Hmm. Tapi ya karena tadi itu karena keterbatasan pandemi, habis itu ya sekarang yang OOTT bener-bener yang serem itu ya nggak sih? Iya. Jadi kayak sebenarnya kita ada loh pergerakan di luar sana yang mungkin mau ngata-ngatain Wakanda ini lebih dari tahun dulu. Tapi ya karena balik lagi nih kebebasan bersyarat kita ditanyakan gitu loh. Iya nggak sih kan? Ya. Iya nggak sih Misalnya jadi kita tuh kayak kita mau ngomong aja kayak aduh bentar deh padahal di isi kepala tuh udah sampai Z tapi akhirnya diketik ya AB doang ya saking yang tadi itu kita omongin itu. Iya, kayak gitu sih. Jadi kayak apa ya? eh masih ada kaitannya nggak sih Hmm. antara konflik yang terjadi di masa reformasi dengan masa Hmm. sekarang, tapi mungkin berbeda bentuk kali ya, berbeda Hmm. apa, berbeda cara, tapi untuk Intinya eee, sama sih intinya sebenarnya. sama bahwa pemerintah ya, dia sudah mengarah ke arah yang otoriter dan bahkan bisa dibilang apa, ya gitulah ya, Orde Baru akan muncul kembali kali. Karena sekarang kebebasan bersuara memang dibatasi banget, dibatasi lagi, menuju kayak dibatasi lagi UU ITE, kalau misalnya kita yang kritik pemerintah atau ngeritik DPR, entar kita kena. Tapi kalau, Iya, kalau pemerintah betul. salah omong nggak apa-apa, jadi kayak tetap nggak adil aja gitu. Jadi, ya udah kayak Iya, sama betul gitulah betul betul konfliknya betul betul. dari Betul. pemerintah yang tidak Betul betul betul. apa ya, Betul. tidak serius atau tidak pro rakyat, ibaratnya waktu pemilu aja ya keluar-keluar, "Oh, ya nanti kita akan bla 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 bla, janji kita, janji palsu, Pak, Pak." Kesel itu. Itu masih sama, Betul. tapi beda-beda itu Sebenarnya aja. beda sebenarnya untuk ininya sama ya. Maksudnya kita tetap dibatasi untuk apa namanya? Mungkin permasalahannya di zaman itu sama di zaman sekarang udah beda banget kan justru. Dulu kan Orde Baru gitu kan. Yang Mhm. dulu masih permasalahannya yang masih dulu misalnya mungkin mereka capek dipimpin oleh apa namanya presiden selama itu ya nggak sih terus mereka bikin pergerakan baru aduh selama 30 tahun kan ya 30 tahun cuy 30 tahun itu kalau misalnya ih aku nggak kebayang sih terus dan kalau misalnya dikaitin sama sekarang mungkin lebih ke kebijakannya yang nggak pro sama rakyat terus kita rakyat kayak cuma bisa ya dan aja sih ya nggak Iya, kayak ya gimana ya, kayak gitu. kalau oh oke kalau menurut Basti nih apa namanya kan ini aku justru senang nih ya saya lihat Belisra ini sekarang rame lagi diomongin bahkan film pendeknya alhamdulillah aku udah nonton ya Mhm, ditayangin lagi tapi terbatas saking ramenya ini buku gitu kan menurut aku ini hal yang baik sih buat anak-anak zaman sekarang gitu ya nggak sih kenapa iya anak bener zaman bener. sekarang minimal baca deh ini buku ya nggak sih Iya minimal sih. baca buku ini gitu. Atau nggak mau kalau misalnya nggak mau baca setebal itu ya baca review buku dari kita entahlah biar tahu Iya, nih jangan isinya lupa apa dengerin ya, biar follow dan subscribe juga. Malah itu kan. Iya, dan ya jadi karena kayak ngebuka ya tadi itu membuka mata kita gitu loh sejarah di zaman itu
sepilu itu gitu sampai. Kalau dari Mbak Asti sendiri kenapa sih anak-anak sekarang kayak mungkin seumuran kita yang malah belum tahu nih cerita-cerita kayak gini harus banget baca buku ini sih. Kalau dari Mbak Asti sendiri gimana? Ya kalau dari aku Yang udah kita omongin tadi kan benar-benar yang berat gitu kan kayaknya. ya, ini buku ini buat yang suka baca ya, buat yang suka baca bisa baca gitu sambil ngisi waktu gabut. Kenapa? Karena bisa dijadiin bekal buat kalian untuk mengenal sejarah dari cerita fiksi gitu. Ini fiksi ya, tapi fiksi yang berdasarkan kisah nyata gitu. Bukan fiksi yang mungkin ada yang ditambah-tambahin ya dari imajinasi, tapi dia menghadirkan sejarah dalam bentuk cerita yang tidak membosankan menurutku. Apalagi mungkin waktu buat teman-teman yang mungkin dulu sekolah tatap muka, mungkin akan mendapatkan pelajaran sejarah itu bisa lebih gampang aksesnya. Dan kalau sekarang kan online ya, jadi kita menurutku ada keterbatasan lah buat kita ngobrol sama orang-orang yang ngerti sejarah. Aku pun kenal kayak gini juga berdasarkan dari ngobrol sama orang kan, bukan dari aku sendiri gitu loh. Ketika mungkin waktu itu aku kuliah, terus ternyata ketemu orang, ngobrol, oh aku akhirnya mulai tertarik buat belajar sejarah gitu. Jadi untuk teman-teman nih, menurut aku sejarah itu perlu kita ketahui karena kenapa jangan sampai itu terulang lagi di kita gitu loh. Cukup dulu aja dan sekarang jangan, dan gimana caranya biar kita tidak terulang lagi kejadian di zaman dulunya. Atau kalau malas baca, ya bisa lah cari di YouTube ya kan, sekarang kontennya banyak, atau baca review bukunya aja, dengerin podcast. Yang penting jangan sekali-kali lupa sama sejarah. Pas banget ya 17 Agustus. Iya. Kemerdekaan 45. Tapi betul. Tadi aku garis bawah yang Mbak Asti bilang, kadang orang nggak akan percaya kalau dia nggak ngomong dengan sumber aslinya. Maka kita harus benar-benar ngomong yang, ya nggak sih? Ya. Kadang, apaan sih halu? Masa iya sih kehilangan? Masa iya sih di zaman itu setragis itu, ya nggak sih? Kalau kita nggak ngomong sama sama sumber aslinya gitu loh. Nah, kan sekarang nih pandemi gitu kan, kita nggak bisa yang ketemu sama orang banyak, kita nggak bisa ngobrol secara tatap muka gitu kan. Nah, maka dari itu bisa kan dengan baca buku ini. Di buku ini bahkan yang tadi kita omongin di awal, kenapa mereka disiksa, mereka di zaman itu pernah disiksa, itu nggak bohong. Risetnya itu benar-benar dari orang yang di zaman itu di tahun 98 emang benar-benar diculik, habis itu makan ditutupin ininya gitu loh, biar melek lah nih zaman dulu tuh kita setragis itu gitu loh, kayak melawan lupa kan. Melawan lupa kan, kalau ini kan hashtagnya melawan lupa nggak sih kalau itu tuh? Iya kan? Iya. Jadi walaupun kasusnya mungkin berbeda sama sekarang, tapi mungkin secara teori kali ya. Aku bilang secara teori itu kita bisa belajar dari situ sih, kayak oh jadi dulu tuh ada kayak gini ya. Dan sekarang gimana nih kejadiannya, masih sama enggak? Kalau masih sama, wah jangan-jangan kita bakal balik kayak zaman dulu. Nggak bisa dong, harusnya harus sudah progres ya nggak sih? 76 tahun negara waktunya merdeka, masa malah mundur, nggak progres, berarti ada yang salah sama. Iya betul. Penting sih Ibaratnya buku-buku yang bergenre betul. 76 tahun kayak lalu apa? Kita mau jadi apa lagi gitu ya nggak sih? 76 tahun ya lalu apa gitu ya nggak sih? Lalu terus iya kan? Ibaratnya hari ini nih pas banget kan ini Indonesia merdeka gitu lah. Harapannya bagus-bagus, tapi ya udah setelahnya mau jadi apa lagi gitu ya nggak sih? Dan oke. Di buku ini kan tadi kita udah ngomong tentang orang hilang ya nggak sih, tentang orang hilang itu kan jadi trigger buat orang-orang diriin itu sih acara Kamisan. Kalau Mbak bahas ini, tahu kan acara Kamisan? Iya kan, bahkan kayaknya acara Kamisan yang tiap Kamis pakai baju hitam terus pakai payung hitam gitu kan, berdiri buat nginget ya itu kejadian tahun 98 tentang keluarga mereka yang gini nggak, kalian banyak nih mungkin anak-anak zaman sekarang nggak percaya masa sih zaman dulu ada yang orang dihilangin gitu. Nah buktinya adanya acara Kamisan ini,
di acara kamisan ini keluarga-keluarga mereka yang di tahun dulu sanak keluarganya hilang, terus nggak tahu tuh kuburannya gimana, ya mereka merayakannya dengan istilahnya apa ya, demo dengan cara diem, ya nggak sih? Mhm. Menuntut nih anak aku tuh gimana sih di zaman itu gitu, keberatannya tuh di mana? Kita ya Bener. nggak sih? Ya ini nih bukti-buktinya nih orang-orang ini adalah korban-korbannya kalau keluarga mereka dihilangkan secara paksa di tahun itu, Iya sih. ya kan? Bahkan di Kamisan itu sebenarnya kan negara menagih pertanggongjawaban pemerintah, gimana nih pertanggungjawabannya? Mhm, Masa mhm Kakak mhm, sebagai negara yang heeh, seharusnya melindungi rakyatnya, tapi kok malah ngilangin, jadi mhm, gimana nih? Sebenarnya kan itu Kamisan juga kan salah satunya. mhm mhm Jadi mereka mhm. tetap, ngerasa, apa namanya, merasa ini sebenarnya tuh aku belum 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 begitu percaya deh kalau keluarga itu bener-bener hilang atau bener-bener mati gitu ya, bener-bener Mhm meninggal mhm dunia. mhm Oh, mhm. sampai sekarang juga Bener nggak bener ada bener 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 kabar bener. kayak gitu. Jadi acara Kamisan tuh sebetulnya kayak Iya, semacam, "Beneran nggak sih? Kalau iya, mana buktinya?" Kayak gitu. Kalau kalau enggak, mana juga buktinya, kayak gitu. Dan kalau misalnya sudah iya dari pemerintah, apa tanggung jawabnya? Sampai sekarang nggak ada tanggung jawabnya kan dari pemerintah kita, iya, betul betul betul. kayak gitu. Ibaratnya, ya mereka emang nggak mau ngaku sih, misalnya ya bahkan dia mau nggak mau ngaku kalau ya Maaf aja sebenarnya kalau udah aku ya, ya minta maaf aja udah, apalagi ngaku kan udah. ibaratnya kalau kita ngaku ya kebongkar semua lah, misalnya Iya, keburukan-keburukan negara bahkan di tahun itu, ya nggak sih? Kan itu termasuk menurut aku ya emang pelanggaran, misalnya kalau dihilangkan gitu kan, itu kalau di buku ini ya, di buku ini kan diceritain juga kan, kalau disiksanya tuh sebenar-benar setragis itu, ya nggak sih? Se mmm, itu udah termasuk apa namanya, pelanggaran HAM yang berat lah, ya nggak sih? iya Mungkin betul. keluarga mereka ibaratnya gini, lebih baik nih aku tahu keluarga aku mati, dia disiksa, benar-benar disiksa, di situ ibaratnya lebih baik aku tahu keluarga aku benar-benar disiksa sama pemerintah Wakanda, pokoknya yang apa namanya, diinjek-injek lah, di apa, tapi aku tahu kuburannya dia di mana, Mhm, daripada daripada, apa namanya, keluargaku mati, tapi aku nggak tahu kuburannya di mana. Itu iya lebih sakit sih menurut aku, ya nggak sih? iya iya, Ya nggak sih? Daripada kita nggak jelas, keluargaku tuh sebenarnya diapain, matinya tuh karena diapain gitu loh, dikasih obat, dikasih, racun atau apa, terus habis itu kuburannya di mana, itu lebih menyakitkan. Itu jadi kayak kita nebak-nebak, "Aduh keluargaku tuh di mana sih sebenarnya, masih hidup nggak sih?" Gitu. Kalau masih hidup, mereka kenapa nggak balik-balik nggak sih? Itu lebih menyakitkan menurut aku. iya bener. Iya nggak sih? Dan di buku Laut ini kan jadi kalau nggak salah kok pas mau selesai itu jadi diceritain kan ya gimana keluarga akhirnya setelah sudah bisa diungkap kasusnya, kayak Mhm, berdasarkan saksi-saksi itu tuh mereka mhm. menabur bunga kan di laut itu, Oh, sebagai oh, ya heeh ingat nggak heeh. scenes itu yang mereka Mhm, akhirnya mhm. menabur Oh, bunga, iya bener 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 ya bener. kan tuh kayak wah, Iya kayak iya. semacam percaya nggak Ah, iya percaya bener bener. sebenarnya, beneran Iya nggak ya? bener bener Gitu bener. Iya, ya kan? bener 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 bener. Bahkan kan aku baca ya di ending itu, ketika ketika si keluarganya si Laut, Asmara, siapa Asmara Jati, Anjani gitu udah, kan ini POV-nya ada dua kan, yang satu kan si POV si Laut, yang kedua adiknya Asmara Jati. Asmara Jati kan lebih yang menyelidiki apa sih yang sebenarnya terjadi sama kakaknya, ya nggak sih? Ya Apa sih yang betul, terjadi sama teman-temannya, ya nggak sih? Iya mhm, kan? Nah, ketika udah ketahuan semua, di situ ada realita yang ada ya, Mas Mas Laut tuh dihilangkan paksa oleh pemerintah gitu kan. Tapi kan keluarganya masih denial, masih nggak percaya. Bahkan yang dia tadi yang di acara keluarga itu mereka sampai si ibunya tuh apa namanya tetap tetap apa namanya ngasih piring-piringnya seolah-olah laut tuh ada tuh masih ada nih di sini ya nggak sih terus nggak nganggap Anjani itu ada